saya Kisha Akiladian Prasetya, absen 3 dari kelas 10 IPS 5. Di video kali ini saya akan membahas mengenai BUMS atau yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta. Nah, sebenarnya apa sih BUMS itu? BUMS adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang. BUMS ini didirikan karena tidak semua produk berupa barang atau jasa dapat diproduksi oleh BUMN maupun BUMD. Nah, barang atau jasa yang diproduksi oleh BUMS itu sendiri bersifat tidak vital, yang artinya barang atau jasa tersebut bukan merupakan barang atau jasa utama yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari didirikannya BUMS ini sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba, berbeda dengan BUMN atau BUMD yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, sebenarnya penting nggak sih adanya BUMS di dalam negara kita? Padahal kita kan sudah ada BUMN dan BUMD. Ternyata BUMS ini sangat berperan penting dalam perekonomian di negara Indonesia. Peran-peran tersebut diantaranya yang pertama yaitu membantu pemerintah dalam memperbesar penerimaan atau penghasilan negara melalui pembayaran pajak. Yang kedua yaitu sebagai rekan pemerintah dalam mengusahakan sumber daya alam, karena negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa dari sektor non-migas. Selanjutnya, BUMS ini ternyata terdiri dari berbagai macam bentuk. Di antaranya yang pertama yaitu ada bentuk perusahaan perseorangan, yang kedua ada bentuk firma, yang ketiga ada bentuk CV, dan yang keempat bentuk PT. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas bentuk pertama dan kedua yaitu bentuk perusahaan perseorangan dan bentuk firma. Nah, kita mulai dari bentuk BUMS yang pertama yaitu bentuk perusahaan perseorangan. Apa sih perusahaan perseorangan itu? Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh perseorangan untuk mendapatkan laba. Modal yang didirikan untuk mendirikan perusahaan perseorangan ini berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri, sehingga ia memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan tersebut. Jika dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya, perusahaan perseorangan memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut diantaranya yang pertama, perusahaan perseorangan mudah didirikannya hanya dilakukan oleh si pemilik perusahaan tersebut. Yang kedua, cepat dalam mengambil keputusan, karena pemilik perusahaan tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, rahasia perusahaan terjamin karena rahasia perusahaan hanya diketahui oleh si pemilik perusahaan. Yang keempat, laba yang diperoleh oleh perusahaan dimiliki secara penuh oleh si pemilik perusahaan karena tidak adanya pembagian keuntungan seperti pada jenis perusahaan lainnya. Dan ada satu kelebihan terakhir yaitu perusahaan perseorangan ini mudah dalam mencegah terjadinya penyelewengan karena jalannya perusahaan diawasi secara langsung dan penuh oleh si pemilik perusahaan. Selanjutnya, selain ada kelebihan, ternyata perusahaan perseorangan juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya yang pertama yaitu terbatasnya modal, karena modal secara penuh diperoleh dari si pemilik perusahaan saja. Yang kedua, sulitnya perusahaan untuk berkembang, karena perusahaan hanya dikelola seorang diri. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan tidak terbatas karena semua yang terjadi dalam perusahaan menjadi tanggung jawab penuh si pemilik perusahaan. Dan yang keempat yaitu perusahaan perseorangan rentan mengalami kebangkrutan, karena bila kelemahan-kelemahan tersebut tidak bisa diatasi dengan baik, maka perusahaan perseorangan bisa mengalami kebangkrutan. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai bentuk BUMS yang pertama yaitu bentuk perusahaan perseorangan. Sekarang kita lanjut ke bentuk BUMS yang kedua yaitu bentuk firma. Firma ini adalah bentuk kebalikan dari perusahaan perseorangan. Nah, sebenarnya firma itu apa sih? Firma adalah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan atas nama bersama. Nama firma biasanya disingkat dengan nama FA. Contoh firma ini ada banyak sekali yang bisa kita temui di sekitar kita. Di antaranya ada firma hukum, firma akuntansi, dan lain sebagainya. Di dalam firma penting sekali untuk mengetahui pembagian keuntungan sehingga masing-masing anggota dapat memperoleh keuntungan yang sesuai dengan modal yang dikeluarkannya. Nah, pembagian keuntungan tersebut dapat diperoleh menggunakan rumus berikut ini, yaitu dengan membagi jumlah modal yang disetorkan dengan jumlah modal firma lalu dikali dengan laba yang didapatkan.
Rumus berikut ini juga berlaku untuk pembagian kerugian apabila firma mengalami kerugian. Bedanya nanti dikali dengan bunga yang disepakati oleh firma dikali dengan jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota firma. Sama seperti perusahaan perseorangan, firma juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan dan kelemahannya ini cenderung berkebalikan dengan perusahaan perseorangan. Kelebihan tersebut diantaranya yang pertama, modal firma lebih besar daripada perusahaan perseorangan. Yang kedua, terdapat pembagian tugas dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, keberlangsungan perusahaan lebih terjamin. Dan yang keempat, risiko ditanggung bersama. Sedangkan kelemahan dari firma diantaranya yang pertama yaitu sulit dalam mengambil keputusan. Yang kedua, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Dan yang ketiga, sekutu kesulitan untuk menarik modal yang ditanam. Firma dinyatakan bubar apabila terdapat salah satu anggota firma yang meninggal dunia atau mengundurkan diri. Pembubaran firma harus dilakukan dengan akta autentik yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Setelah firma bubar, maka akan dilanjutkan dengan perhitungan utang dan harta dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Itu saja video pembahasan kita mengenai BUMS kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.